Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau melakukan analisis PCA atau namanya Principal Component Analysis. Di sini kebetulan saya pakai data minyak dan juga lemak ya dari beberapa sumber. Ada lemak babi misalnya, lemak sapi, minyak zaitun dan lain-lain. Dan tujuan kita di sini adalah untuk melihat apakah ada kemiripan dari masing-masing sumber tersebut. Jika dilihat dari nilai, di sini yang saya ambil adalah nilai masing-masing bilangan gelombang dari hasil pengukuran FTIR atau Fourier FT infrared ya, di situ ya, dari hasil infrarednya gitu. Nah, nanti kita lihat apakah dari masing-masing minyak dan lemak ini ada kemiripan satu sama lain, atau apakah kita bisa membedakan antara minyak babi misalnya dan juga minyak atau lemak dari sapi gitu. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu masing-masing datanya ke dalam saya di sini pakai software Minitab ya teman-teman ya. Kita masukkan datanya ke Minitab. Jadi di sini untuk yang kolom pertama adalah sumbernya. Di sini ada lemak babi, lemak sapi, lemak ayam, minyak zaitun, minyak sawit, minyak wijen dan lain-lain ya, sampai minyak kelapa di situ. Kemudian dari C3 sampai C18 itu pertama-tama di yang paling atas ini nih. Ini adalah masing-masing bilangan gelombang masing-masing absorbansi dari bilangan gelombang dari pengukuran FTIR ya di situ ya. Nah, kemudian di kolom C3, C4, C5 di bawahnya bilangan gelombangnya itu adalah masing-masing absorbansi dari masing-masing sumber nih. Misalnya minyak babi di sini pada bilangan gelombang 721,6 dia memiliki absorbansi sebesar 0,986 ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini minyak babinya misalnya pada absorbansi 868 pada bilangan gelombang 868,3 dia memiliki absorbansi sebesar 0,246 gitu. Cara membacanya seperti itu ya. Misalnya kita ambil lagi kambing. Di sini berarti pada bilangan gelombang 965,7 lemak kambing dia memiliki absorbansi 0,389. Nah, di sini diduga dari masing-masing sumber lemak atau minyak ini dia memiliki pola baik absorbansi maupun bilangan gelombangnya itu yang berbeda-beda satu sama lain teman-teman gitu. Jadi dengan adanya data tersebut kita bisa membedakan yang mana nih sumber yang berasal dari minyak yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya tujuan akhirnya adalah bisa melakukan analisis halal di sini. Misalnya contohnya kita bisa membedakan yang mana lemak babi dan yang mana lemak sapi gitu. Walaupun di sini hanya melakukan analisis secara kualitatif ya, belum dilanjutkan secara kuantitatif ya gitu. Nah, setelah kita masukkan masing-masing absorbansi dari masing-masing bilangan gelombang dari masing-masing sumber ya. Kemudian kita letakkan kursor dimanapun dan kita akan mulai analisis PCA-nya gitu. Untuk analisis PCA sendiri kita tinggal klik di sini start ya. Start artinya statistik ya. Kemudian kita pilih multivariate di sini. Nah, multivariate. Kemudian kita klik lagi di principal komponen di sini ya. Nah, di sini karena kita mau menganalisis masing-masing absorbansi dari bilangan gelombang dari masing-masing sumber ya. Di situ tertera bahwa bilangan gelombangnya itu dari C3, artinya dari kolom C3 sampai kolom C18 ya. Jadi di sini tinggal kita klik saja, tarik ke bawah ya. Kemudian klik select di situ. Nah, select. Nah, di sini kita
pilih yang covariance karena kita mau lihat variansi ya di situ ya, atau variansnya. Nah, untuk graph setelah itu kita pilih graphs di situ, graphs ya. Di sini ada beberapa plot atau beberapa hubungan. Kita bisa klik semua ini, ada script plot, ada score plot di situ, ada loading plot, b-plot dan outlier plot ya. Walaupun nanti untuk yang variansi sendiri itu kita lihat yang score plotnya nanti. Untuk hubungan antara prinsipal komponen pertama dan prinsipal komponen kedua atau PC1, PC2. Nanti saya jelaskan. Kita klik OK saja. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, di sini kita dapat beberapa data, cuman kita fokus ke yang score plot ya teman-teman ya. Nah, di score plot ini, oh ya belum dulu. Dari hasil multivariat ya, kita lihat di sini. Lihat dulu. Itu ternyata dari 16 PC ya, 16 PC dari 16 prinsipal komponen ini kan datanya ada 16 teman-teman ya. Data apa nama ini? Data masing-masing ininya apa namanya? Bilang gelombangnya ya di situ ya. Di situ kita mendapatkan 16 PC, di mana itu sudah direduksi menjadi sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Atau sama dengan 6 ya di sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada beberapa data ya. Yang pertama eigenvalue, yang kedua adalah proportion, yang ketiga adalah kumulatif. Nah, gimana cara bacanya? Jadi dari ini adalah PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Dari 16 PC tadi, dari PC sampai 16 itu sudah direduksi menjadi 6 PC saja gitu. Jadi untuk eigenvalue-nya sendiri, untuk PC1 ini PC1 teman-teman ya, ini PC1 ini PC2. Untuk eigenvalue-nya sendiri, untuk PC1 itu dia memberikan variansi sebesar 0,17468 dengan proporsinya adalah 0,534. Nah, 0,534 ini sama dengan 53,4% teman-teman dari total PC-nya gitu. Artinya dia memberikan kontribusi sebesar 53,4% dari total PC ya. Ini adalah kumulatifnya. Nah, PC2 sendiri itu memberikan variansi sebesar 0,0832 atau proporsinya adalah 25,4% ya, 0,254 di situ. Jadi totalnya sudah 0,788. Nah, kita lihat sampai PC6 di sini. PC6 sendiri itu memberikan eigenvalue sebesar 0,00499 dengan proporsinya adalah 0,015 atau 1,5%. Nah, kumulatif dari PC1 sampai dengan PC6 itu adalah 99,4%. Jadi sudah mendekati kebenaran ya teman-teman ya. Di situ ya. Karena sisanya itu sudah sangat kecil sekali nih, sudah hampir 0,2% di situ. Sisanya jadi dari PC1 sampai dengan PC6 dari total tadi awalan 16 PC kita bisa mereduksi dengan menggunakan statistik multivariat di situ. Nah, kemudian data yang selanjutnya, di sini juga saya cara bacanya ya. Di sini jadinya untuk PC1 sendiri itu berarti memiliki nilai misalnya minus 0,184x gitu. Berarti ditambah, ini seperti persamaan ya, ditambah minus 0,003x terus sampai ke bawah sampai kita dapat nih akhirnya di bilang gelombang minus 0,183x seperti itu. Jadi masing-masing PC ya. Walaupun nanti pada akhirnya
itu sudah direduksi menjadi 6 pieces saja gitu. Dimana 6 pieces tersebut itu sudah memberikan kontribusi sebesar 99,4% dari total datanya gitu. Artinya sudah mendekati kebenarannya. Terus selanjutnya yang bisa diambil dari analisis ini selain kita dapat mereduksi PC-nya atau prinsipal komponennya, kita juga dapat namanya score plot di sini. Nah, score plot ini adalah hubungan antara PC1 dengan PC2 ya. Jadi PC1 dan PC2 ini dia memiliki kumulatif sebesar 78,8%, artinya cukup besar ya. Nah, setelah dihubungkan antara sumbu Y dengan sumbu X-nya adalah PC1, sumbu Y-nya adalah PC2, itu kita bisa lihat kedekatannya nih. Misalnya contoh seperti ini. Nomor 17 itu adalah apa nih? Di sini ya kita lihat ya. Nomor 17 itu adalah minyak kelapa, teman-teman. Minyak kelapa. Artinya apa? Minyak kelapa ini paling tidak dekat atau paling berbeda di antara minyak-minyak yang lain gitu. Sama halnya dengan nomor 9 nih. Nomor 9 adalah biji anggur, minyak biji anggur. Jadi minyak kelapa dan minyak biji anggur karena dia jauh nih dari titik-titik yang lain, dia itu adalah yang paling berbeda ya. Nah, gimana kalau kita mau lihat apakah lemak babi dan lemak sapi ini sama? Kita lihat aja. Nomor 1 di sini nih, nomor 2 di sini. Nah, artinya teman-teman, secara kualitatif ya, lemak babi dan lemak sapi ini mempunyai perbedaan gitu. Karena lemak babinya di sini nomor 1, lemak sapinya nomor 2. Jadi kalau kita punya sampel yang lain, kita ekstrak misalnya lemak babi atau lemak sapinya, kita tinggal masukkan lagi nilai PC-nya di sini. Kita bisa lihat apakah dia lebih mendekati nomor 1 atau mendekati nomor 2. Kalau dia mendekati nomor 1, artinya minyak lemak yang kita ekstrak yang baru itu adalah lemak yang bersumber dari babi ya. Gitu, karena dia lebih dekat dengan nomor 1. Kalau dia lebih dekat dengan nomor 2, artinya lemaknya itu bersumber dari sapi. Jadi di sini bisa pendekatan analisis halal teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk analisis PCI yang covariance atau variansi di sini dari sumber minyak dan lemak. Ini tidak hanya terbatas pada minyak dan lemak ya teman-teman ya. Kalian juga bisa menggunakan sumber-sumber lain. Kalian juga bisa melihat kedekatannya misalnya antara satu sumber dengan sumber lainnya. Semoga materinya kali ini bermanfaat. Terima kasih.